Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anang Kurniawan dengan NIM 24090-106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS NetBean, yaitu pembangunan sistem aplikasi kasir berbasis otomatis dengan NFC dan RFID. Di sini sebelum masuk ke project NetBean-nya, kita melakukan pendekatan dulu kepada sekitar ya, tentang apa yang kita mau analisis menggunakan design thinking. Nah, dari yang kita analisis sebelumnya, di sini ada beberapa masalah utama mengenai antrian panjang dalam proses absensi karyawan di pabrik. Nah, sebelumnya kan prosesnya kan kadang secara manual ya, kadang cuman pinjer, kadang ditulis di kertas secara manual. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita tuh cukup mentapkan kartu kita ke dalam aplikasi dalam alat scan NFC tersebut. Nanti data secara otomatis akan dikelola oleh admin dan langsung masuk secara real time tanpa ada duplikasi dan tidak kecurangan pada setiap karyawan. Kadang kan ada ya yang nitip absen gitu, itu nanti tidak bisa dikelola lagi. Nah, di sini terumus beberapa masalah. Yang pertama yaitu bagaimana agar tidak terjadi antrean panjang di setiap pergantian shift. Nanti solusinya yaitu karyawan cukup menempelkan kartu untuk absen secara instan. Terus bagaimana admin agar mudah dalam penggunaan aplikasi, nanti kita buat antarmuka yang simpel agar mudah di pemakaiannya. Terus bagaimana admin tidak perlu menginput data cara manual lagi dan datanya secara akurat, yaitu membuat dashboard admin dengan basis data NoSQL seperti MongoDB untuk rekap instan. Nanti kita di NetBean itu nanti kita integrasi sama database yang MongoDB, database NoSQL, yaitu pakainya MongoDB. Nah, untuk ide-nya kira-kira seperti ini nanti rancangannya. Untuk layar karyawan nanti seperti ini, untuk dashboard manajemen kehadiran nanti seperti ini, dan keamanan validasi data seperti ini. Ini untuk rancangan flowchartnya kira-kira seperti ini. Jadi intinya dalam design thinking ini kita menganalisis bahwasannya si user persona, yaitu bagian karyawan dan bagian admin, itu tidak kesulitan dalam merekap data yang banyak itu, dan data masuk secara real time tanpa adanya duplikasi dan kecurangan. Nah, untuk si user personanya yang bagian karyawan, dia itu tidak perlu antri panjang, dia cukup menempelkan kartu NFC aja. Nah, di project saya ini terdapat beberapa source package, yaitu package koneksi, service, Sympeta View, Sympeta DAO, Sympeta Object. Nah, untuk tampilannya sendiri pada aplikasi ini saya menggunakan Java Swing, JFrame seperti pada login from, dashboard pack, sama admin pack. Kemudian untuk koneksi database-nya di sini di bagian Mongo Manager. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan model karyawan. Di sini saya menggunakan kelas karyawan Java sebagai objek model. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan data karyawan yang akan disimpan ke MongoDB, seperti ID karyawan, RFID, terus NIP, nama, jabatan. Fungsi dari antination ini adalah untuk mapping ID bahwa MongoDB ke dalam Java. Kemudian saya membuat kursor kosong karena MongoDB membutuhkan kursor kosong karena untuk proses mapping data otomatis. Selain itu, saya membuat getter dan setter agar data bisa diakses dan diubah dari akses lain. Selanjutnya yaitu generic programming. Pada progres ini saya menerapkan konsep generic programming menggunakan interface base DAO dan kelas generic DAO. Pada base DAO ini saya membuat interface generik, yaitu public interface DAOT yang ini. Jadi huruf T di sini itu berarti tipe data yang fleksibel untuk dinamis. Jadi kelas ini bisa digunakan untuk karyawan, absensi, user, dan objek lain. Dalam interface ini saya membuat operasi CRUD seperti save, update, delete. Jadi interface ini untuk menjadi tempat dasar CRUD. Nah, selanjutnya itu di generic DAO.
pada generic DAO ini, implementasinya di kelas ini yaitu public class generic DAO implementasi base DAO-T. Artinya semua metode dari base DAO harus dijalankan di dalam generic DAO. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi secara udah pada halaman admin page. Di halaman ini terdapat from ada EUD karyawan, ID karyawan, nama karyawan, jabatan, serta ada button save, update, dan refresh. Untuk create sendiri itu berada di btn simpan action performance. Kemudian data text file dimasukkan menggunakan starter ini bawahnya. Setelah itu dikirim ke service. Nah, di sini cara udahnya ada refresh, ini untuk simpan, untuk update ini pada JLabel 1, ini untuk masukkan teksnya, ini bagian desain, ini show data itu untuk menampilkan semua data ketika sudah dimasukkan. Nah, untuk terakhir yaitu kita jalankan itu dulu ya teman-teman. Kita coba run ininya, run projectnya. Nah, nanti kira-kira tuh tampilannya seperti ini. Di sini kita masukkan EUD karyawan, kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita run aplikasinya, nanti kira-kira aplikasinya itu berjalan seperti ini. Ini kan udah ada satu data ya. Nah, ini tuh bisa kita edit sama delete. Ini datanya bisa kita edit dulu. Misal kita umumkan namanya jadi Afif. Nah, nanti kita tinggal update. Nah, nanti datanya berhasil diupdate, terus bisa dihapus juga datanya. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.